Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat Selamat malam bergabung. semuanya. Nanti kami tanya-tanya ya, bagaimana pengalaman asam manisnya berinvestasi di aset kripto. Saya ke Ya, Pak Sidarta dulu. Pak, ini sebenarnya bagaimana transaksi yang berjalan selama ini? Itu ada di market mana gitu? Apakah memang para pedagang juga bisa bertindak sebagai penyelenggara bursa misalnya? Eh, jadi saat ini dan juga nanti ke depan transaksi jual beli aset kripto dilaksanakan di pedagang ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau Anda atau siapapun mau melaksanakan pembelian aset kripto ya harus ke pedagang, tapi pastikan perginya ke pedagang yang memang sudah memperoleh tanda pendaftaran dari Bapepti ya. Jadi saat ini ada 13 pedagang yang sudah memperoleh tanda daftar. Ya, jadi jangan melakukan jual beli aset kripto di luar dari ke-13 pedagang tersebut. Ya, jadi ada perbedaan dengan yang saat ini berlangsung, cuman bedanya seperti yang tadi saya sampaikan, di belakangnya ini, di belakang pedagang ini ada 3 lembaga lain yang juga berperan serta dalam memastikan bahwa memang transaksi yang dilaksanakan ini aman bagi para investor di aset kripto. Oke, baik. Ya. Kalau Pak Oscar, lantas apakah sistemnya standar atau bagaimana menjaga fairness bid over-nya? Ya, jadi kalau di setiap pedagang kripto aset itu kita mempunyai suatu software matching engine ya. Matching engine yang mempertemukan pembeli dan penjual. Jadi setiap pembeli maupun penjual aset kripto itu mereka bisa menentukan harga masing-masing kalau mau memperdagangkan aset kripto. Nah, pada saat terjadi kesepakatan, kemudian baru transaksi terjadi antara pembeli dan penjual. Nanti dengan adanya sistem pelaporan kepada bursa berjangka aset kripto yang sedang dibentuk ini, kita percaya kalau ke depannya standarisasi akan makin dibuat, reportingnya akan dibuat lebih rapi, sehingga asas pelindungan terhadap konsumen juga akan makin meningkat. Ya. Saya percaya itu tujuan daripada regulator mengatur perdagangan aset kripto. Oke, berarti Anda juga menunggu bursa kapan ada gitu ya? Kalau dari kita, bisnis kita berjalan seperti biasa sekarang. Ya. Cuma begitu adanya bursa aset kripto berjangka, kita akan lebih mensupport lagi. Karena kita percaya itu sejalan dengan visi dari Indodax untuk menjadi tempat perdagangan aset kripto yang terpercaya di Indonesia. Dan dengan mengikuti pemerintah, kita berharap kita bisa lebih semakin trader kita lebih nyaman untuk bertransaksi di Indodax. Oke, baik. Kalau gitu kita mau nanya ke investornya di aset kripto, salah satu perwakilan dari sejumlah kaum milenial ke Mas Giri. Mas Giri, udah lama jadi investor di kripto gitu ya. Kalau sekarang udah rame banget yang main, ini artinya Mas Giri lebih banyak nyerok atau nyangkutnya? lebih banyak nyerok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tapi memang karena saya sudah dari 2016 dan beruntunglah saya masuk 2016 itu perfect timing, benar-benar sebelum buluran di 2017 di mana Bitcoin naik dari 1000 USD naik jadi ke 20.000 pada saat topnya. Lalu saya juga di situ kan bermulai sebagai investor dan memang belum terlalu menguasai lah. Jadi pada waktu Bitcoin anjlok di tahun 2018 dari 20.000 USD ke 3.000 USD ya, 80% drop, itu juga banyak yang saya tahan. Nah, jadi sekarang saya udah memiliki wawasan yang lebih luas karena bull market ini juga memang tidak akan selamanya. Dulu saya ngerasa, wah ini naik terus setiap hari 10%, ada koin-koin yang nggak jelas, yang sekarang udah mati. Jadi memang kalau misalnya ada investor baru masuk, terutama milenial-milenial yang nyari cuan, satu, pesan saya kalau misalnya emang udah untung, tariklah initial investment. Itu akan membuat hidup menjadi lebih tenang. Dan kedua juga memang harus melakukan due diligence. Karena pump and dump-nya harus di waktu yang tepat gitu ya? Betul. Ya, maksudnya kita harus tahu lah kapan menjual dan juga kapan harus cut loss. Oke, tapi gini, karena Mas Giri udah lama di investor aset kripto, yang Mas Giri ceritakan kan lebih banyak nyeroknya gitu, itu yang senengnya, happy-nya. Tapi kapan, pernah nggak sih kehilangan dana cukup besar karena main di aset kripto? Oh ya pastinya. Berapa Mas, habisnya paling gede? Enggak, wah itu lumayan lah, lumayan bikin stres. 100 juta? Aduh, nggak bisa bilang. Tapi itu, dan itu nggak lama-lama banget loh, itu masih Maret
2020 di waktu pandemi baru mulai, Bitcoin itu kan drop 60% ke 3.200, dan saya ingat banget pada saat itu apakah mungkin ini Bitcoin ke zero, tapi karena saya udah lumayan lama berkecimpung, pada saat itu saya malah beli, dan ya jadinya memang beli di saat orang-orang pada panik dan jual di saat semua orang pada euforik. Itu sih. Udah pro ya di aset kripto ya ternyata. Ya, kalau gitu, gitu nanti kita lanjutkan. Ya, nanti kita lanjutkan lagi sama Mas Giri. Saya ke Pak Sidarta. Pak, ini kan kalau di dunia ada ribuan jenis kripto ya dengan market cap pada minggu itu tanggal 25 April 2021 1,84 triliun. Tadi saya cek lagi itu 2T udah sekarang triliun gitu. Dan bagaimana Bapak Peti melakukan monitoring pencatatan transaksi kripto di Indonesia dengan situasi sekarang ini? Ya. Pertama, kami perlu memastikan bahwa pencatatan si aset kripto ini dilaksanakan secara akurat ya. Dan untuk itu tentunya sistem akuntansi dari para pedagang ini harus juga didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Ya, untuk itu kami saat ini sedang mengembangkan pedoman akuntansi untuk aset kripto yang nantinya ini akan diterapkan di semua pedagang. Jadi semua pedagang ini konsisten dalam melakukan pencatatan. Ya, jadi kami perlu memastikan juga bahwa pedagang aset kripto ini juga mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan pencatatan ini dilakukan secara akurat, dan tentunya juga laporan keuangannya setiap tahun harus diaudit. Nah, selain itu juga ada peran dari lembaga clearing yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan juga penyelesaian transaksi jual beli dari aset kripto. Demikian pula juga pencatatan transaksi aset kripto ini harus dipantau oleh lembaga clearing. Ya, jadi di sini ada juga lembaga clearing ini juga berfungsi melakukan pengawasan dalam aspek penyelesaian transaksi dan juga pencatatan transaksi. Nah, Mbak Putih sendiri itu juga kami setiap hari menerima laporan ya transaksi dari para pedagang aset kripto yang kemudian juga kami pantau kewajarannya dari sisi volume, kemudian jumlah transaksi dan juga nilai transaksi. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kami kembangkan sistem pengawasannya ini yang ada berlapis ya. Lapis pertama ini ada pengawasan dari lembaga clearing. Selain itu juga pedagang aset kriptonya ini juga harus punya sistem akuntansi yang kuat, dan kemudian juga kami akan melakukan pemantauan terhadap semua ini. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya regulasi yang baru ini pencatatan transaksi aset kripto ini akan bisa dilaksanakan secara akurat. Oke, baik. Saya ke Pak Oscar. Pak Oscar, kalau dengan situasi yang sekarang ini kira-kira gimana sih tentang bid over-nya? Dilakukan oleh sesama investor lokal saja atau keluar juga? Ya, kalau kita bicara perdagangan aset kripto di pedagang kripto aset ya, misalnya di Indodax itu bid over yang ada di dalam order booknya Indodax itu cuma ada yang terjadi di Indodax saja. Jadi benar-benar cuma di lokal di Indonesia. Saya kira kalau kita mengikuti aturan yang ada di Bapepti memang seharusnya demikian sih. Jadi bukan berarti order book di luar negeri bisa di-copy masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi benar-benar semuanya itu adalah order yang ada dibuat di lokal. Tapi kalau kemudian salah satu membernya kalau membernya melakukan perdagangan beli di Indonesia kemudian jual di luar negeri, itu kan masih oke ya, karena namanya itu perdagangan arbitrasi seperti import dan ekspor. Tapi kalau order booknya di dalam sistem exchange ya pasti cuma lokal aja. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Mas Giri. Mas, ini tadi kalau dengar cerita kamu kayaknya sudah sangat pro bermain, tahu kapan pump and dump, meski kita tahu sekarang udah banyak ya milioner di luar negeri yang juga ikut main di kripto. Nah, kalau dari kamu sendiri apa yang bisa kamu berikan masukan gitu ke para investor yang lagi rame banget ini, terutama milenial, soal transaksi yang 24 jam ini kan juga bikin nggak tenang gitu. Apa yang bisa diberikan semacam strategi berdagang di aset kripto? Satu, menurut saya itu orang-orang yang masuk, pertama memang harus jujur dulu ke diri sendiri. Apakah memang mereka mau investasi, atau memang mereka cuma mau get rich quick aja. Karena banyak saya ingat teman-teman saya di 2017 beli masuk Bitcoin di harga mungkin 10.000 sampai 15.000 USD. Lalu padahal mereka bilangnya ini untuk long term kok 5-10 tahun. Tapi pada saat 2018 mereka jual di loss di 6.000 kalau nggak salah saya ingat. Jadi memang dari awal setlah
plan yang jelas, apakah memang mau untuk investasi jangka panjang, karena kan mereka kalau sebenarnya nahan dari dulu sampai sekarang mereka udah untung 4 kali lipat, 400%. Nah, kalau misalnya memang mau get rich quick atau misalnya mau mainin hanya memanfaatkan momentum bull market ini, ya udah, jadi beli sebuah aset kalau misalnya udah naik 50%, take some money off the table. Jadi ada regular taking profitnya, ada mekanismenya. Jangan sampai cuman beli dan berharap aja, karena disitulah orang-orang bisa merasakan komplasensi kayak saya dulu. Saya setiap hari naik, tiba-tiba nanti waktu udah crashnya juga nggak main-main, bisa langsung 50% dalam sehari. Iya. Crashnya itu sangat signifikan sih kalau kita lihat untuk yang punya jantung lemah itu bisa jantungan kayaknya. Makasih Mas Giri telah bergabung di Bisnis Talk, dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan diskusi ini tentang kalau investasi saham jelas ada dapat pelindungan dari BI dan juga OJK gitu. Tetapi kalau aset kripto bagaimana bentuk perlindungannya, siapa yang bertanggung jawab, kami akan segera kembali.